Ketika melihat saudaranya ya kan yang ada di Malaysia di perbatasan itu, wah terang benderang ya, wih listriknya nyala terus ya. Giliran mereka cuma 4 jam. Gila gak tuh? Gila banget guys, susah guys. Apalagi aduh guys ya, kenapa pemerintah sudah 80 tahun kalah sama Malaysia guys ya, yang istilahnya merdekanya tuh lebih lama Indonesia lah daripada Malaysia gitu loh. Tapi kenapa kok Malaysia bisa begini sehingga rakyat Indonesia sendiri ya guys ya meminta untuk pindah ke Malaysia? Gila nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang mana ini sangat memalukan sekali kalau menurut saya guys ya. Allah, bergantung selalu kepada Malaysia. Aduh, warga Indonesia ini ya guys ya, sampai mengatakan pengen pindah langsung ke Malaysia daripada tinggal di Indonesia. Kok bisa begitu guys ya? Ayo kita tengok videonya, tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip ya guys ya, biar tidak salah paham. Jadi jom kita simak videonya, let's go. Kami cinta negara ini Pak, tapi kalau kami ditelantarkan terus, udah kami pindahkan aja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan Pak? Saya hanya ingin titip begini Pak, karena ini kan di bawah Bapak. Ya, kebetulan lagi-lagi saya harus bicara dapil saya Pak. Oke. Ya, ini problem karena hari-hari ini Pak, ini semakin mengerikan. Karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu, maka untuk mendapatkan sembako juga nggak bisa Pak. Benar. Mendapatkan BBM nggak bisa. Listrik rata-rata udah turun ke 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah nggak ada listrik Pak di daerah perbatasan Kalimantan Utara. Jadi saya sangat berharap agar Pak Menteri bersama BNPB itu ayolah dorong kementerian lain untuk memberikan, mencicil lah kita gitu. Terus-terusan lah mencicil karena kasihan warga-warga di pedalaman itu. Bener banget. Kalau sakit udah pasti mati Pak. Aduh, jadi guys begini ya kondisi di pedalaman Indonesia guys. Kalau sakit pasti mati. Beda banget sama Malaysia. Kalau sakit diobati, obatnya gratis lagi. Ke rumah sakit bayar RM1. Ini penyamarataan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Mana tuh mana? Aduh, sampai ngomong seperti ini loh guys, saking ya. Aduh, gila sih guys ya. 81 tahun ya merdeka ya kan, udah 81 tapi masih banyak yang tertinggal. Aduh gila. Mungkin dibawa kemana-mana ditandu Pak, menembus hutan kayak mentarang itu nggak mungkin Pak. Ini kita bicara manusia gitu. Bener. Jadi saya berharap agar PU, parah banget sih gila. Dan keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana Pak. Kemarin mereka menemui saya waktu saya pendapil Pak. Mereka bilang gini Pak, kami cinta negara ini Pak, tapi kalau kami ditelantarkan terus, udah kami pindahkan aja ke Malaysia. Buat lebih apa milih kami gitu. terus begini kalau tidak dipedulikan Pak. Jangan heran, jangan kita marah, jangan kita tersinggung ketika orang perbatasan mengatakan begini. Di dadaku adalah Garuda, burung Garuda. Tapi di perutku ini adalah Malaysia. Malu nggak kita? Malu lah. Kalau kita ke Malaysia, katanya negeri kaya. Tuh netizen-netizen yang ngomong tuh kemarin tuh katanya negeri kaya. Kita tuh kaya apa Malaysia itu kan? Lihat guys, kayak gini loh guys ya. Kitanya kaya, negaranya kaya, tapi pemerintahannya itu gak bener guys. Aduh. terang benderang Pak. Dari kampung saya itu Pak, di perbatasan yang ada berasnya, beras luar biasa, yang ada garamnya sangat luar biasa. Ya. Kalau kita ke Malaysia, itu terang benderang Pak, lampunya. Nggak tahu saya dari mana mereka itu uang ya. Tuh, Malaysia aja bisa, kenapa kita nggak bisa guys? Aduh, gila sih pemerataan loh. Sudahlah, kasihan banget loh guys. Saudara-saudara kita ini. Nggak ada Pak, nggak sehebat Indonesia, Iya. jangankan Malaysia Pak.
Amerika pun tidak seperti kita ini, Pak. Mungkin Rusia lah. Sama dengan kita. Pernahkah kamu dengar orang Borneo cakap, di dadanya itu Garuda, tapi di perutnya itu Malaysia? Malaysia. Ini video dia yang saya buat yang dapat 1.4 million view setakat ini di Facebook. Bagi kamu yang ikut konten saya akan ceritakan semua tentang Borneo yang mungkin anda tidak tahu. Ya, termasuk di Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Jadi kan guys, bila kita dengar orang cakap seperti itu, dia bunyi macam sangat pelik lah. Iyalah. Kita merasakan mungkin golongan ini macam tidak setia pula. Tapi macam ada dua hati. Hakikatnya itu ialah ini bukan soal pengkhianatan ke atau apa-apa ya. Jangan salah faham. Ini soal sejarah yang memisahkan satu bangsa. Di Pulau Borneo ni kan ada satu garis yang memisahkan kita, iaitu garis sempadan. Garis sempadan itu di antara Malaysia dan Indonesia. Jadi bila kita sebut orang perbatasan ini adalah mereka yang hidup di antara sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Kita kena faham satu realiti dulu. Garis sempadan itu tak pernah wujud dalam hidup mereka. Sebab sebelumnya wujud negara seperti Indonesia, seperti Malaysia, orang Borneo hidup dalam keadaan yang tiada sempadan. Mereka ada keluarga yang sama, bahasa yang sama, adat yang sama, dan tanah nenek moyang mereka. Kalau kita tengok dari sejarah kan, sempadan antara Malaysia dan Indonesia di Pulau Borneo ini sebenarnya diwarisi daripada penjajahan. Iaitu penjajahan British yang menguasai Sarawak dan Sabah. Dan kalau sebelah Kalimantan tu adalah penjajahan Belanda. Jadi apabila negara moden dibentukkan, Malaysia pada 1963 kan, Indonesia pula lebih awal lah, sempadan ini dikekalkan. Itu masalah dia lah. Walaupun orang asal seperti Dayak, Dayak ni dia banyak sub-etnik ya, sudah lama hidup bebas tanpa sempadan tersebut. Jadi keadaan ini terbentuklah satu kaum tapi dua negara. Contohnya orang Iban di Sarawak dan saudara di Kalimantan Barat. Orang Bidayu juga merentasi sempadan. Mereka berkongsi bahasa yang sama, adat, hubungan keluarga. Benar banget. Tetapi cuba fikir, tiba-tiba satu jadi rakyat Malaysia dan satu lagi ialah rakyat Indonesia. Kalau kita lihat dari segi ekonomi dan pembangunan kan, di kawasan-kawasan ini lebih mudah kalau mereka cari kerja di Malaysia, iaitu Sarawak atau Sabah. Tetapi hubungan sosial lebih kuat di Indonesia. Inilah sebabnya mereka terasa terbahagi. Ya. Hidup di Malaysia itu mereka mencari rezeki. Lepas tu rasa silaturahim itu di Indonesia. Kalau kita lihat interaksi harian orang-orang yang hidup di perbatasan ini, ya, mereka keluar masuk untuk mencari rezeki. Lepas tu kahwin campur. Dan mereka menziarahi keluarga. Jadi sempadan itu wujud di peta. Itu memang. Tapi dalam kehidupan sebenar, ia lebih cair. Jadi ada orang tanya pula, adakah ini bermasalah? Sebab ada orang akan cakap, ya, dari sudut ini kan, dari sudut negara lah, boleh timbul isu kesetiaan. Lepas tu risiko penyeludupan, keselamatan dan jurang pembangunan kawasan sempadan itu menyebabkan mereka ramai bekerja di Sabah atau Sarawak, iaitu Malaysia. Tapi kita kena faham satu realiti sebenarnya, iaitu dari sudut masyarakat pribumi. Ini adalah satu realiti, identiti yang sah, ya. Mereka tidak keliru. Mereka cuma hidup dalam dua dunia. Jadi bila kita dengar ungkapan seperti itu yang mereka cakap, di dada mereka tu adalah Indonesia, tapi di perut tu di Malaysia pula.
Ungkapan seperti itu bukan tanda pengkhianatan, tetapi kesan sejarah sempadan kolonial Ya. yang memecahkan satu komuniti menjadi dua negara. Dua negara. Bagi orang Dayak dan masyarakat perbatasan, mereka bukan memilih untuk berpecah. Mereka tiada pilihan. Mereka hanya meneruskan identiti asal mereka yang lebih tua daripada negara moden itu sendiri. Jadi guys, ini bukan sahaja cerita tentang dua negara di Borneo, tetapi lebih penting untuk kita kenali iaitu satu bangsa itu dipisahkan oleh garis atas sempadan. peta. Di atas Keluhan peta. masyarakat perbatasan Kalimantan Utara gila bukan sih. muncul tanpa alasan. Bener sih. Selama bertahun-tahun mereka menghadapi berbagai kesulitan yang belum juga terselesaikan. Untuk mendapatkan bahan bakar maupun sembako, warga harus menempuh perjalanan yang tidak mudah karena akses jalan yang masih sangat terbatas. Iya sih. Ketika ada Pemerintah warga yang kemana sih, sakit, guys? proses evakuasi juga Aduh. menjadi tantangan besar karena fasilitas dan sarana transportasi sangat minim. Waduh. Kondisi inilah yang akhirnya memunculkan rasa kecewa, bukan karena mereka tidak mencintai Indonesia, tetapi karena merasa belum memperoleh perhatian yang layak sebagai Benar. warga negara. Padahal wilayah perbatasan memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Jika kebutuhan dasar masyarakat saja masih sulit dipenuhi, maka rasa ketidakpuasan akan terus berkembang. Bener banget. Melihat situasi tersebut, DPR mendesak kementerian terkait agar tidak menunda pembangunan di kawasan perbatasan. Infrastruktur jalan, listrik, distribusi BBM, hingga pelayanan kesehatan dinilai harus menjadi prioritas. Harapannya, masyarakat tidak lagi merasa tertinggal dibanding wilayah lain dan tetap memiliki keyakinan bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka. Iya. Kalau ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Aduh. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Malu lah. Tapi mau di apa? Memang kondisi keuangan kita ini yang belum mampu untuk menjangkau. Saya sangat sedih pimpinan. Aduh, buat tunjangan ada, buat rakyat gak Saya 3 ada. hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya, mungkin pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bisa menangis melihat Cih, mana ada mereka nangis, suasana Pak. masyarakat kita di Kalimantan Utara. Duh. Saya paksa itu Pertamina. Paksa apa? Kirimkan tabung LPG pakai pesawat ke pedalaman. Rakyatnya harus ngemis ke Malaysia untuk dapat tabung LPG. Tuh, Kalau kan. Pak Ismet tadi murni kepulauan. Kalau wilayah saya lebih cilaka lagi Pak, Kalimantan Utara Pak. Banyak pulau-pulau pesisir, ya sudah begitu aja. Ada 500.000 hektar di sana tambak, udang dan bandeng. 1 rupiah pun negara nggak ada keluar ngurusin itu barang. Allah. Rakyat hidup sendiri kayak nggak punya negara. Dia punya gugusan kepulauan dan punya pesisir. Dia juga punya daerah pedalaman Pak, perbatasan Malaysia sana Pak. Itu kayak nggak punya republik tuh. Tahun 2021 waktu Covid, saya paksa itu Pertamina. Paksa apa? Kirimkan tabung LPG pakai pesawat ke pedalaman. Saya gebrak tuh meja di Pertamina sana di Patraniaga Pak. Tapi pintar mereka Pak. 1 tahun dia kontrak, habis itu dia bilang pesawatnya udah rusak, nggak bisa. Dicari ke seluruh dunia, nggak ada pesawat lagi bisa angkut LPG. Kan kurang ajar. Kenapa itu saya paksa? Rakyatnya harus ngemis ke Gila. Malaysia untuk dapat tabung LPG. Cilaka 12 tuh barang. Tuh daerah kaya banget tambangnya, kaya Bener. gasnya. Ada Pulau Bunyu, Tarakan di sana itu penyumbang buat negara. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Guys, diberitakan masyarakat di perbatasan Kaltara, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung darat dengan Malaysia ingin pindah ke Malaysia. Lantaran meskipun mereka menyatakan cinta kepada negeri ini, kepada Indonesia, Iya. akan tetapi mereka hidupnya tidak diperhatikan atau dianaktirikan oleh pemerintah Indonesia. 80 BBM. tahun merdeka. Jarang bisa mereka akses, bahkan harganya sampai Rp30.000 per liter. Untuk mendapatkan BBM, maka harus menembus hutan, tidak ada jalan akses. Begitu pula listrik di sana itu hanya sekitar 4 jam per hari. Aduh.
Dari Mana fenomena tuh guys? tersebut ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Masih ada loh di Indonesia kayak gini. Jadi kebangetan, keterlaluan sampai masyarakat di perbatasan Kaltara, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung darat dengan Malaysia. Perbatasan daratnya juga cukup panjang garis perbatasannya. Mereka sampai ingin pindah ke Malaysia. Berarti itu sangat terlalu dan perasaan sangat kecewa kepada pemerintah Indonesia Benar. yang tidak memperhatikan Benar banget. kehidupan dan kesejahteraan mereka. Jadi mereka lebih baik milih pindah ke Ke Malaysia. Ya lebih baik pindah daripada gitu-gitu aja hidup 80 tahun di situ nggak ada perbaikan, listrik cuma 4 jam gitu. Oh tidak. Tunjangan kepada pejabat-pejabat tuh tinggi ya kan. Dinas ini, dinas itu, sedangkan untuk masyarakatnya sendiri mereka masih mikir berkali lipat ya. Aduh. Pindah aja asli, kalau bisa pindah guys, gila emang. Aduh, kasihan lah saudara-saudara kita yang ada di Kaltara nih guys. Ini yang pertama. Yang kedua adalah demikianlah potret di dalam pemerintahan sekuler demokrasi. Ketika sudah ada keluhan, dan keluhan itu hingga pada puncaknya ingin bergabung pindah ke Malaysia pada masyarakat Kaltara tadi itu, perbatasan Kaltara, baru semua ya pihak yang terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, terus Badan Penguatan Wilayah Perbatasan yang diketuai oleh Tito Karnavian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, diminta untuk memperhatikan dan melakukan penguatan di daerah perbatasan Kalimantan Utara. Penguatan pembangunan Setelah harusnya ada keluhan yang memuncak sedemikian, Iyalah, harus kayak gitu mereka terus. seperti disambar geledek di siang bolong. Guys, mana nih guys, asli kasihan banget lah saudara-saudara kita yang ada di Kaltara ini guys ya. Emang mending pindah ke Malaysia daripada di Indonesia, dan mereka terus menerus kayak gitu. Bertahun-tahun mereka, puluhan tahun, 80 tahun mereka istilahnya menunggu bagaimana nih, ya kan? Apakah ada pemerintahan yang ini itu? Enggak ada yang memperhatikan mereka. Bahkan nih mereka dengan lantang mengatakan di dadaku itu Garuda, di perutku itu Malaysia. Sampai segitunya mereka. Karena kenapa? Ya karena pemerintah kita tuh tutup mata dengan hal ini gitu loh guys ya. Asli emosi guys. Gimana nggak emosi coba guys? Saudara-saudara kita yang mereka tahu di sana banyak tambang, banyak istilahnya sumber daya alam yang menyumbang kepada negara, tapi kehidupan mereka justru itu sengsara gitu loh guys. Aduh, sedih banget sih guys. Aduh, ketika melihat saudaranya ya kan yang ada di Malaysia di perbatasan itu, wah terang benderang ya, wih listriknya nyala terus ya. Giliran mereka cuma 4 jam. Gila gak tuh? Gila banget guys, susah guys. Apalagi aduh, kayak gini loh. Inilah memajukan Indonesia. Sejahterakanlah dulu rakyatnya, ya kan? Baru kita menjadi negara yang bagus gitu. Kalau negara kita punya misi untuk menjadi negara maju, tapi masyarakatnya gitu-gitu aja, ya nggak bakalan maju-maju lah. Bakalan istilahnya dikritik, ya kan? Didemo sama rakyatnya. Karena kenapa? Rakyatnya masih kelaparan, rakyatnya tidak diperhatikan gitu loh. Aduh, susah guys ya. Coba komen guys, gimana menurut teman-teman, pendapat kalian tuh gimana tentang ini gitu kan? Apakah kalian diam-diam aja gitu? Atau ya kan? Atau sama aja gitu loh, kayak pejabat-pejabat
Tapi enggak lah, masyarakat tuh lebih prihatin gitu loh guys ya, lebih besar rasa istilahnya persaudaraannya gitu. Saya yakin begitu. Coba komen guys ya. Mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.